Shalom, selamat pagi menjelang siang ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Tepat pada hari ini 20 September Komisi Pelayanan Perempuan GKI Daerah Malinau telah genap usia yang ke-41 tahun. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan yang sudah menyertai Komisi Pelayanan Perempuan GKI Daerah Malinau ini sampai pada saat ini 41 tahun merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan di dalam komisi ini, Tuhan sudah menyertai mereka sampai pada saat ini. Untuk itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menyembah Tuhan, kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah dirasakan oleh komisi ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami telah menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan masih berikan merupakan anugerah yang luar biasa dan terlebih keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan bertepatan dengan hari ulang tahun Komisi Pelayanan Perempuan GKI Daerah Malinau pada tanggal 20 September ini. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada komisi ini sehingga pada hari ini genap usia yang ke-41 tahun dalam melaksanakan tugas di daerah Malinau ini. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan, untuk para hamba-Mu yang sudah terlibat dari terbentuknya komisi ini melayani Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, komisi ini ada sampai pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau menyembah Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami dalam ibadah kami pada siang hari ini bersama seluruh perkawan GKI Daerah Malinau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sertailah ibadah ini dari awal sampai akhir dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti tema kita pada tahun ini, 41 tahun, Komisi Pelayanan Perempuan GKI Daerah Malinau telah memberikan sebuah tema bagi kita, yaitu berbagi di tengah. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan adalah hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah persembahan yang terbaik yang Tuhan inginkan kita berikan kepadanya. Kita menaikkan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih. Dengan sikap berdiri kita menaikkan pujian ini. Dan setelah itu kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab aku miliki harta kekayaan
kepercayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Ibu-ibu disilahkan duduk kembali. Tema kita tahun ini adalah berbagi dalam kekurangan. Dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 14. Ayat ini menceritakan tentang seorang janda miskin yang diminta memberi makan seorang nabi Tuhan bernama Elia. Saat kejadian itu, ada kelaparan di seluruh negeri karena tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Sehingga persediaan makanan di mana-mana sudah habis. Si janda hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak yang hanya untuk tinggal sekali masak dan sekali makan. Setelah itu, dia dan anaknya akan mati kelaparan. Saat dalam keadaan itu, Nabi Elia datang, minta dibuatkan sepotong roti kecil lebih dahulu, lalu diantar kepada Elia. Setelah itu, barulah si janda kembali membuat untuk dirinya dan anaknya. Janji Tuhan bagi si ibu janda, apabila ia melakukan hal tersebut, maka tepung dan minyak yang sedikit itu tidak akan habis-habis. Si janda percaya akan itu, sehingga dia melakukannya. Dan benarlah yang terjadi bahwa selama masa kelaparan, si janda, anaknya, dan Nabi Elia dapat makan dari hari ke hari dengan sedikit tepung dan sedikit minyak tadi. Sampai masa kelaparan itu berakhir. Kebanyakan manusia pada umumnya, bila dalam kekurangan, sulit untuk berbagi, sulit memperhatikan orang lain. Kita lebih cenderung mau supaya diperhatikan. Tetapi dalam keadaan itu, si janda diminta harus berbagi, sementara dia sendiri sedang dalam keadaan sangat kekurangan. Bila dihubungkan dengan masa kita sekarang, apa yang bisa kita bagi? Bagaimana cara berbagi? Masa pandemi COVID ini banyak kesulitan yang dirasakan. Kita diminta di rumah saja. Banyak pekerjaan yang tertunda. Program-program tidak berjalan. Anak-anak sekolah diminta belajar dari rumah. Ibadah-ibadah pun dikurangi. Akhirnya kita mendengar banyak yang mengeluh. Ada yang stres dengan perubahan situasi yang dialami. Apa yang bisa kita buat sementara kita juga dalam keadaan yang sama? Apa yang kita bisa buat dalam keadaan ini? Berbagi dalam kekurangan, apa yang kita bisa lakukan di sini? Pertama, jadi pendoa yang setia.
Doa adalah hal yang paling bisa kita lakukan dalam segala keadaan, apapun. Dan kita tahu bahwa kuasa dari doa itu sangat besar, seperti tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Kedua, apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan kekurangan kita? Kedua, jadi pendengar yang baik. Mendengarkan orang-orang yang mempunyai masalah sudah bisa membuat mereka merasa lega. Apalagi jika kita dapat memberikan solusi bagi mereka. Yang ketiga, jadi pemberi. Berbagi apa yang kita punya. Walaupun kita sendiri kadang merasa sangat kekurangan. Misalnya memberi untuk pelayanan, supaya pelayanan gereja tetap bisa berjalan. Kemudian jadi pemberi, kita bisa melihat orang sekitar kita, tetangga mungkin, atau ada orang tua yang sudah tidak bisa bekerja lagi, atau mungkin ada orang sakit, orang cacat, sudah tidak bisa apa-apa. Kita beri, bantulah mereka dengan memberi baik uang, makanan, barang, dan apa saja yang bisa kita beri. Sering orang tidak mau memberi jika merasa kekurangan. Tetapi kita melihat si janda, dia sedang sangat kekurangan. Tetapi dia percaya janji Tuhan. Ketika dia melakukan firman Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupnya. Kita seringkali merasa kekurangan. Kadang kita punya uang banyak, itu pun kita masih merasa kekurangan. Karena kalau banyak uang, banyak juga yang kita mau beli. Sehingga kita merasa sulit berbagi. Ibu-ibu, supaya kita bisa berbagi, baiklah kita sisihkan uang untuk diberi. Sama halnya, kita ini biasanya selalu sisihkan perpuluhan, selalu sisihkan uang untuk tabungan, selalu juga sisihkan uang jajan anak-anak, maka harus juga kita sisihkan uang untuk memberi, supaya kita bisa berbagi. Galatia pasal 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13, kita memberi bukan saja supaya mereka mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Dan kelebihan kita mencukupkan kekurangan mereka, dan kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kita. Kemudian berikut, apa yang bisa kita buat? Apa yang kita bisa bagi sementara kita sendiri juga dalam keadaan kekurangan? Keempat, jadi pemberita kabar baik. Selama bulan Agustus kemarin, kita diingatkan untuk selalu bermisi, berbagi kabar baik. Mungkin dalam hal ini ada yang merasa kurang mampu, tidak tahu bagaimana caranya memberitakan Injil, tidak tahu apa yang disampaikan. Tapi sederhananya di sini, ceritakanlah tentang kasih Tuhan yang kita alami. Ceritakan segala kebaikan Tuhan itu. Yesaya 55 ayat 11 berkata, apa yang disampaikan itu tidak kembali dengan sia-sia. Jadi lewat tema ini kita belajar tentang berbagi dalam kekurangan. Baik menjadi pendoa yang setia, menjadi pendengar yang baik, menjadi pemberi, dan menjadi pemberita kabar baik. Marilah kita semangat berbagi, walaupun kita juga kadang merasa kekurangan. Karena firman Tuhan juga dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Akhirnya saya ucapkan,
Selamat ulang tahun Perkawan GKII Daerah Malinau yang ke-41. Biarlah kita tetap dapat merasakan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami telah belajar firman-Mu. Walaupun sederhana, biarlah Tuhan akan berbicara bagi kami, menjelaskannya bagi setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Berilah yang terbaik buat Tuhan melalui berkat, melalui harta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan. Sambil memberikan persembahan, mari kita membuka buku Kemenangan Iman nomor 234. Hitung berkat-Mu. Kita menaikkan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan merayakan hari ulang tahun Komisi Pelayanan Perempuan GKI Daerah Malinau yang ke-41. Untuk itu saya persilahkan kita untuk berdiri. Kita akan menyanyikan selamat ulang tahun. Nanti setelah itu kita akan menghitung 1, 2, 3 dan yuk. Ya, kita sudah tiup lilin. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan mengambil waktu ibu-ibu untuk berdoa bersama-sama. Doa ini akan diakhiri oleh Ibu Rostiani Orces dan sekaligus akan mengakhiri ibadah syukur HUT Komisi Pelayanan
Perempuan GKI daerah Malinau yang ke-41. Mari kita berdoa. Baiklah ibu-ibu, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu Allah yang hidup, Allah yang telah menolong dan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Pada hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan pimpinan penyertaan Tuhan buat kami, sehingga Komisi Pelayanan Perempuan Daerah Malinau telah merayakan hari ulang tahun pada hari ini yang ke-41 tahun. Kami bersyukur semuanya ini terjadi karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang telah Kau anugerahkan kepada kami, khususnya Perkawan GKI daerah Malinau. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kehidupan kami. Kami percaya bagaimana Tuhan telah menolong kami dalam tahun-tahun yang sudah lalu. Demikian juga Tuhan akan menolong kami dalam satu tahun ke depan ini yang akan kami jalani. Kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah Engkau akan menolong setiap kaum perempuan yang ada di daerah Malinau, untuk kami tetap melayani Tuhan, baik dalam keluarga kami, dalam gereja, bahkan masyarakat. Jadikan kami kaum perempuan yang takut akan Tuhan. Jadikan kami kaum perempuan yang setia kepada Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah perayaan ulang tahun ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.